di konten Surya ketemu Vito Sinaga ya. Jadi salam kenal Marpaung, izin mau tanya. Kalau buat channel YouTube subscribe banyak tapi yang nonton dikit, mana lebih bagus subscribe dikit tapi penonton banyak? Kalau saya perhatikan ya video abang terlalu banyak tergantung sama Surya Manurung. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku, Bams Marpaung. Kali ini aku mau mereaksi komentar-komentar dari netizen yang berkomentar di channel YouTubeku ini ya. Dan aku ada salah satu komentar, ini hanya satu itu aja aku bahas. Ini bikin aku tertarik untuk membahasnya dan kebetulan isi komentar itu juga ada pertanyaan juga, isi pertanyaan dan minta pendapat juga kemungkinan ya. Dan mungkin di sini juga aku akan bahas beberapa hal mengenai tentang yang selama ini aku bareng keluarga Manurung atau bareng Surya Manurung dan keluarga seperti Mardia, Yuni, Tiur, Mairani, dan yang lain-lainnya gitu ya. Sebelum aku ngebahas ini mungkin kalian pernah melihat video-video aku yang sebelumnya ya. Mungkin di sini ya, di sini atau sebelah sini gitu ya. Jadi kalian bisa tonton video-video aku yang berikutnya dan yang sebelumnya. Karena dari situ biar kalian itu bisa mengambil kesimpulan sebelum kalian itu bertanya mengenai tentang hal kenapa kok aku terlalu seperti ini. Aris Lubis Official nama ininya ya. Nanti aku bakal tayangin juga di konten Surya ketemu Vito Sinaga ya. Jadi salam kenal Marpaung, izin mau tanya. Kalau buat channel YouTube subscribe banyak tapi yang nonton dikit, mana lebih bagus subscribe dikit tapi penonton banyak? Kalau saya perhatikan ya video abang terlalu banyak tergantung sama Surya Manurung. Nah ini di sini aku mau menanggapi mengenai tentang kalau saya perhatikan ya video abang itu terlalu banyak tergantung sama Surya Manurung. Nah ini aku bahas dulu ya sebelum aku bahas mengenai tentang mana lebih bagus subscribe ataukah penonton yang banyak gitu ya. Jadi aku mau menjawab mengenai tentang karena ini mengganjal di hatiku. Ini pertanyaan kah atau pernyataan kah ataukah sarkas kah, satir kah gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau menjawab mengenai tentang tergantung sama Surya Manurung, makanya tadi aku bilang kalian tonton dulu video-video aku di channel YouTube aku yang ini. Sebelum-sebelumnya itu kayak gimana? Masih banyakkan dengan Surya Manurung ataukah konten-kontenku yang sebelumnya gitu. Dan kenapa aku tergantung sama Surya Manurung? Aku bukan tergantung. Karena aku sering sama keluarga Manurung, akhirnya aku buat kontennya sama mereka. Dan karena aku waktuku, pekerjaanku setiap harinya itu hampir ya, itu sama mereka gitu. Dan terkadang aku buat konten untuk pribadiku di channel YouTube itu jadinya jarang gitu, dan jadinya aku buat waktuku itu ya selagi sama mereka ya aku buat konten, dan itu tidak ada keberatan. Dan sebelumnya aku izin sama mereka ya, sebelumnya aku izin dari awal juga aku izin sama mereka dan mereka mengizinkan. Ya udah nggak apa-apa loh bang, aman itu gitu ya. Jadi ya udah terjadilah aku membuat konten di channelku ini sama mereka karena hampir setiap waktuku itu banyaknya sama mereka, kegiatan-kegiatanku itu sama mereka gitu. Makanya aku jadi buat kontennya tentang mereka gitu. Nah sama halnya tentang pertanyaan ini gitu. Kenapa kok jadi seperti itu gitu? Kayak di Surya ketemu Vito Sinaga. Itu kebetulan kami diundang di Medan, tepatnya di salah satu tempat nelayan namanya, nelayan siput atau apa gitu ya. Ya udah kami hadir dan itu ada Papa Mansuri, ada Vito Sinaga, ada Bang Prijay, ada siapa namanya Opung Medan, dan juga ada Paris Fernandes. Kami datang ke rumah Paris Fernandes. Ya udah aku ambil momen di situ gitu. Karena sudah ada tim, makanya aku buat itu gitu. Dan sebelum-sebelumnya kan aku ngerjain sendiri ya, aku yang ambil, aku yang edit gitu. Sebelumnya bareng keluarga Manu seperti itu gitu ya. Nah jadi kenapa aku akhirnya bareng mereka di setiap video. Nah, itu alasannya. Nah, jadi di sini mengenai tentang apa namanya? Lebih bagus subscribe dikit tapi penonton banyak, ya. Nah, ini adalah salah satu sambungan dari tentang
keluarga Manurung gitu ya. Kenapa setiap aku sama keluarga Manurung itu rame? Karena memang mereka itu lagi diperbincangkan oleh banyak netizen, apalagi mungkin mereka itu adalah sudah menjadi apa ya, public figure gitu. Dan kenapa alasannya banyak TV-TV itu mengambil ataukah mengundang konten kreator yang sedang naik gitu. Sama halnya kejadian Lampung, jalan rusak di Lampung. Kenapa Bapak Presiden turunnya ke Lampung? Sementara masih banyak jalan-jalan yang rusak di kota-kota lain, khususnya di Kabupaten Asahan ya. Itu masih banyak yang rusak. Nah, ini kan salah satu ya. Kenapa? Karena saling banyaknya sorotan dari semua media. Apakah itu bisa kita datangkan ke sana gitu ya? Datanglah mereka gitu. Datanglah Bapak Presiden dan juga staf-stafnya yang lainnya gitu ya. Karena itu menjadi sorotan, dan ketika Bapak Presiden turun, itu akan menjadi sorotan. Wah, keren Bapak Presiden. Pasti seperti itu kan ya. Nah, itu pasti ada tujuan yang jelas ya. Itulah tanggapan-tanggapan positif dari masyarakat ataukah netizen. Nah, seperti itu tujuannya gitu. Dan bukan berarti ketika aku buat konten sendiri itu sepi dan akhirnya udahlah aku malas gitu, enggak gitu. Bahkan ada konten-kontenku yang sebelumnya itu juga udah rame gitu. Bahkan ya konten aku yang lebih rame itu ya ketika nggak sama keluarga Manurung gitu. Masih nggak sama keluarga Manurung gitu. Jadi ada kontenku untuk yang ini ya, tapi kalau yang untuk YouTube Short itu kan baru-baru aja. Itu memang ada yang sampai 1 jutaan ada view-nya gitu. Itu pun dari YouTube Short gitu, karena baru-baru aja gitu ya. Nah, mengenai tentang subscribe banyak, penonton banyak, ya kalau aku bilang ya itu bersamaan gitu, karena itu ada persyaratan ya, 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Jadi 4000 jam tayang ini adalah salah satu yang susah didapatkan waktu pertama kali aku buat channel YouTube ya. Itu pertama kali susah gitu. Terus kalau untuk 1000, mungkin kalau mendapatkan 1000 tuh gampang gitu ya. Gampang karena kalau kita ketemu dengan misalnya reunian sama kawan ada 10 orang subscribe ya, 10 orang dapat gitu. Dan ketemu lagi 10 orang subscribe ya, itu dapat gampang gitu. Jadi ya kalau menurut aku mengenai tentang subscriber dan penonton itu bersamaan gitu. Intinya setiap kalian buat video, kontennya itu bisa kalian pahami untuk dirimu sendiri dan mungkin orang lain yang nonton gitu. Dan ketika kita membuat konten, pasti kita memikirkan kan, kayak mana nih biar rame, pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Karena kalau udah penontonnya rame, pasti subscribernya juga ngikut rame gitu. Itu tergantung dari isi kontennya. Makanya di sini sebenarnya dari kepentingan kita membuat YouTube itu adalah ya kita memberikan konten kepada mereka yang bermanfaat ataukah yang mungkin ini kayaknya seru nih ceritanya gitu. Makanya mereka mendengarkan dan menonton dan subscribe. Like, comment, share gitu juga gitu. Makanya kan ada perintah jangan lupa like, comment, share dan subscribe gitu-gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau abang mungkin untuk yang bertanya, fokuslah kepada konten. Jangan fokuslah kepada penonton dan juga subscriber. Karena itu beriringan dan itu bersamaan. Ketika abang fokus membuat konten dan memikirkan konten secara matang, dan abang memikirkan konten-konten yang mungkin itu sangat-sangat bermanfaat untuk orang lain, dan mungkin itu adalah pengalaman pribadi dan sama itu adalah pengalaman orang lain juga, sehingga bener juga ya. Dan kayak mana abang bisa memberikan solusi kepada netizen, itu adalah salah satu hal yang memang bener-bener abang konsep kontennya gitu. Jadi kalau menurut aku motivasinya untuk abang itu fokuslah kepada konten abang pribadi. Mau tayangannya banyak, mau subscribernya banyak, itu kembali kepada konten abang. Sama halnya ketika kita berbisnis dan membuka toko. Ini berkali-kali aku bilang ya. Kalau kita membangun channel YouTube itu sama kita kayak petani, kayak pembisnis, kayak kita jualan, itu sama gitu. Kalau kita pembisnis, kalau kita petani, kalau untuk mendapatkan hasil ya kita harus mencangkul dan menanam. Kalau kita berdagang, jualan, yang kita fokuskan itu adalah apa yang kita dagangkan, apa yang kita jual. Kalau kita berbisnis pasti sama halnya seperti itu juga. Bisnis sama dagang itu kan hampir sama ya. Intinya memberikan produk-produk yang bermanfaat dan berguna untuk orang lain ya. Jadi intinya seperti itu bang gitu. Intinya fokuslah ke konten aja gitu. Nah sebelum kita membahas jauh juga, di sini aku mau kasih contoh mungkin buat abang biar paham juga ya. Di sini aku ambil contoh dari Rian Arifin dan masih banyak lagi konten-konten kreator yang mungkin ini akan menjadi permasalahan mengenai tentang tayangan ya. Namun
tidak dipikirkan mengenai tentang bagaimana sih konten gitu ya. Rian Arifin ini adalah salah satu konten kreator yang berhasil dan sudah mencapai 1 juta subscriber ya. Dan Rian Arifin ini juga termasuk banyak fansnya, banyak orang yang gemar gitu. Karena konten-kontennya itu memang ya apa adanya gitu. Dan Rian Arifin itu ya seperti itu, kita nggak bisa menuntut dia harus begini, enggak gitu. Selagi nyamannya dia buat konten, dia buat konten. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada beberapa video yang tayangannya itu nggak sesuai gitu. Nggak sesuai gitu. Apakah itu menjadi beban pikiran bagi Rian Arifin? Enggak. Karena di sini Rian Arifin itu lebih fokus kontennya, fokus kuantitinya, banyaknya kontennya yang diserahkan oleh penonton ataukah subscribernya gitu. Mau ada yang suka mau enggak pasti ya itulah Rian Arifin gitu ya. Kita nggak bisa paksain untuk kalian itu suka semua gitu. Dan di situ ada cerita masing-masing gitu. Pasti ada cerita setiap kontennya. Dan kenapa kalian itu suka nonton? Karena kalian itu memang sudah kena di hati gitu. Namun ya itu tadi netizen di zaman sekarang itu udah mempunyai dua kepribadian. Dimana ketika dia suka awalnya karena banyaknya orang suka gitu. Ngefans sama Rian Arifin itu karena banyaknya orang suka gitu. Tapi setelah ada orang yang menggoreng dan netizen mengatakan bahwa alah Rian Arifin seperti ini gitu, nggak berfaedah kontennya, nggak berbobot kontennya gitu. Nah akhirnya kalian ngikut, oh iya ya, oh iya ya, oh iya. Mudahnya tersuges. Makanya kalian netizen itu mempunyai dua kepribadian ya, 4 jadinya, dua kepribadian gitu. Nah ini adalah salah satu contoh ya, konten-kontennya Bang Rian Arifin juga ada beberapa konten yang tidak sesuai. Sama halnya Surya Manurung, itu ada beberapa orang yang membahas soal itu. Sudah 400.000 subscriber, tapi penontonnya kok dikit ya gitu. Itu netizen yang menilai seperti itu gitu. Nah itulah yang harus kita pelajari dan harus kita cari tahu apa yang salah di dalam konten itu. Dan itu bukan berarti kita tidak mempelajari, kita pelajari gitulah. Jadi ya pada intinya buat semuanya teruslah berkreasi ya. Nah ini bukan hanya untuk abang yang bertanya aja, tapi untuk teman-teman yang mungkin baru memulai membuat channel YouTube. Dan aku bareng keluarga Manurung itu sejak tahun 2020 kalau nggak salah ya, aku lupa 2020 ataukah 2021 ya, 2021 kalau nggak salah ya, lupa ya. Itu sementara aku membuat konten untuk kontenku di Instagram atau di sosial media, aku di Instagram di 2014, di Facebook mungkin di 2013, dan kalau untuk di YouTube yang pertama kali itu juga di 2013 aku memulai, tapi aku aktifkan kembali di tahun 2018 atau 2017 atau 2016an gitu, lupa ya. Nah itu ada perjalanan, adalah perjalanan di mana aku nggak dibayar, di mana aku capek, di mana aku terus males, aku down, akunku kena banned dan aku dihujat. Ya inilah semua pelajaran yang aku ambil dan aku simpulkan, yang banyak orang menilai bahwasanya wah enaklah kau ya sekarang gitu, wah enaklah kau sekarang gitu. Sama ketika kita melihat pembisnis yang sukses, wah keren sukses kau ya sekarang gitu, enaklah kau sekarang ya punya mobil ya, kita nengoknya pas enak-enaknya gitu ya, prosesnya itu kayak mana gitu. Makanya hargailah proses ya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat untuk abang yang bertanya dan bermanfaat untuk kita semuanya yang nonton video ini. Makanya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.